Nah, ini ada perbedaan. Ada yang padinya bagus, biasa, ada yang padinya di bawah standar. Nah, untuk itu Kang Bro, nanti kita lihat kenapa dia selalu di bawah standar di saat ini. Tapi hujan udah mulai agak kurang ya. Sekarang agak lumayan, hujannya agak berkurang maksudnya. Kalau yang padi ini nyampe ke sana, itu sampai yang kuning sana, itu adalah campuran antara organik dan sintetis itu dalam pengobatannya. Artinya organiknya POC atau pestisida nabati, dan juga sintetisnya terorientasi pada sasaran hama. Andai kata wereng, andai kata ulat, khusus ulat aja bahan aktifnya yang mengorientasi kepada ulat. Andai kata khusus untuk ke tanaman atau hama yang lain, nah itu harus sasarannya harus tepat. Jadi tidak boleh bahan aktif, beberapa bahan aktif itu dicampurkan, itu tidak boleh Kang Bro. Nah, kalau menurut saya, pengalaman saya di lapangan seperti itu. Nah, sekarang Kang Bro bisa lihat sendiri, ini walaupun musim hujan tidak terlalu kering daunnya. Karena di sini adalah ada pencampuran. Kata siapa tidak bisa kalau untuk seperti ini? Karena kita di Indonesia ini sulit kalau untuk pure organik, apalagi di petani semacam seperti ini. Makanya kita untuk step by step kita bercampurlah dengan kimia, karena mereka tidak bisa pure dengan organik. Di sini kita bisa membedakan perbandingan antara yang campuran, artinya organik dicampur dengan sintetis, ada yang pure sintetis atau kimia pure pengobatannya. Itu ada perbedaan di saat ini. Jadi nanti kita bisa dibandingkan. Nah, nanti buat Kang Bro semuanya, buat para petani semuanya bisa ada acuan atau referensi dari sini. Jadi kita jangan terlalu banyak campuran berupa-rupa bahan aktif, tapi adalah yang penting hama yang sasarannya dituju. Satu bahan aktif cukup, yang penting terkendali. Baiknya adalah satu bahan aktif, apa tujuannya? Apa yang saya katakan tadi, mau ke ulat atau ke penggerek batang atau kepada kupu-kupu putih atau kepada walang sangit. Kalau diantaranya ada salah satu contoh ulat, ya kita gunakan bahan aktif, sasarannya harus ke ulat dicampur dengan pupuk organik cair. Nah, jadi si daun akan tetap stabil Kang Bro. Kalau di organik ini, kalau terlalu banyak juga di musim penghujan, juga daun bisa seperti ini. Tapi kalau sedang dia organiknya, tergantung organiknya, kita bagaimana parameter dari organik tujuannya. Kalau organik di saat musim hujan ini harus ada bakteri yang namanya Pseudomonas. Nah, seperti itu Kang Bro. Kita bisa lihat berapa luas, beda dengan yang lain yang sebelah sana, perbandingannya beda. Daun bendera masih cukup hijau dan padi menunduk, bulirnya sangat luar biasa Kang Bro. Jadi pepal gitu. Jadi semua bulir ada terisi semua. Nanti kita lihat yang salah satu percobaan yang lain, kita lihat nanti bagaimana yang dicampur dengan antara sintetis dan POC organik. Di antaranya di lokasi ini adalah ini menggunakan percobaan kedua dari saya. Nah, ini antara sintetis dan organik. Kita lihat nanti hasilnya Kang Bro. Nah, ini malainya tuh lihat. Nah, ini sampai ke sini berisi Kang Bro. Tuh. Walaupun musimnya nih sampai ke sini nih. Nih. Tuh. Berisi. Ini ketan ini. Tuh. Bagus.
kita nggak usah obat yang mahal, tetapi tepat sasaran ya akan terisi. Kalau kita tahu parameter, bagaimana parameter padi ini, artinya kebutuhan padi ini, padi jenis ini adalah bagaimana, artinya baik kandungan NPK CR-nya atau makro dan mikronya harus memenuhi parameter pemupukan itu sendiri. Artinya kita jangan selalu digenjot dengan pupuk-pupuk toko saja. Ya boleh-boleh saja kalau banyak uang, tapi kalau bagi saya adalah bagaimana cara mengirit biaya usaha tani itu, bagaimana kita harus direkayasa. Caranya harus sepinter-pinter kita. Yang penting kita terpenuhi kebutuhan daripada padi ini sendiri, Kang Bro. Ini buktinya bagus. Pupuk ini dalam per hektarnya kita menggunakan pupuk sintetis. Jadi urea NPK-nya kita hanya 2,5 kintal. 1 kintal urea, 1,5 kintal NPK.